Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa latihan soal untuk mata kuliah kalkulus multivariabel 1, khususnya untuk materi setelah UTS. Jadi langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari f(x(y) sama dengan e pangkat min xy pada elips x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi pertama kita akan cari titik ekstrim dari fungsi f itu dengan menggunakan metode Lagrange gitu ya. Pertama kita definisikan dulu kendalanya, didefinisikan x kuadrat 4y kuadrat sama 1. Nah, metode Lagrange itu kan menyelesaikan sistem persamaan untuk kasus ini ya. Untuk kasus ini berarti menyelesaikan sistem persamaan tiga persamaan dengan dua variabel. Jadi untuk persamaannya fx sama dengan lambda gx, fy sama dengan lambda gy, dan dengan kendalanya itu gxy sama dengan 1. Jadi dengan menggunakan metode Lagrange akan dicari fx sama dengan akan langsung aja dibentuk sistem persamaan berikut. F ini langsung saja ya. Fx berarti f turunan terhadap x min y e pangkat min xy sama dengan lambda kali 2x turunan g terhadap x. Kemudian untuk persamaan yang kedua berarti min x e pangkat min xy ini akan sama dengan lambda 8y. Kemudian untuk gxy-nya x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 1. Nah, misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 3. Nah, dari persamaan 1 ini kita dapat peroleh nanti persamaan, ya kita dapat peroleh e pangkat min xy-nya. Dari persamaan 1 diperoleh e pangkat min xy ini akan sama dengan min lambda 2x per y. Ya. Kemudian ini misalkan 4. Ini. Terus kemudian dengan substitusi persamaan 4 ke 2
diperoleh min X dikalikan min lambda 2X per Y sama dengan lambda 8Y. Kita bisa sederhanakan itu lambda 2X kuadrat per Y sama dengan lambda 8Y. Jadi kita peroleh lambda X kuadrat sama dengan lambda 4Y kuadrat. Kemudian untuk lambda tak 0 didapat X kuadrat sama dengan 4Y kuadrat. Berarti kita dapat peroleh X sama dengan minus 2 mutlak Y gitu ya. Ya. Nah, Y ini karena di depan ini udah ada plus minus, jadi mutlaknya ini udah bisa kita hilangkan, dan tanda kutip kita hilangkan minus 2Y. Nah, jadi kita dapatkan dua kasus, ada yang pertama X untuk X sama dengan 2Y kita dapatkan. Nah, X sama dengan 2Y ini akan kita substitusikan ke persamaan ketiga gitu, ke kendalanya. Jadi kita dapatkan X kuadrat plus 4Y kuadrat sama 1. Ini berarti 2Y kuadrat plus 4Y kuadrat sama 1, berarti 8Y kuadrat ya, pada plus 1 Y kuadrat seperti Y nya ini plus minus 8, ini akan sama dengan per 2 per 2. Nah, karena Y nya udah kita dapatkan, kita akan peroleh X nya. Berarti X nya ini kita masukkan ke sini ya, persamaan ini X sama dengan 2Y. Berarti kita dapatkan X nya plus minus per akar 2. Untuk kasus kedua, untuk X sama dengan min 2Y, kita akan dapatkan X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 1, ini min 2Y kuadrat plus 4Y kuadrat sama 1. Dan ini karena ini dikuadratkan, berarti dia akan sama kayak yang atas ya, sama kayak kasus yang pertama. Berarti nanti Y kuadrat sama dengan seperti 8, Y sama dengan plus minus per 2 per 2. Kemudian kita dapat peroleh X nya itu akan sama dengan min plus per akar 2. Jadi kalau misalkan artinya min plus ini kan berarti Y nya negatif, berarti akan berakibat X nya negatif, dan begitu sebaliknya gitu ya. Selanjutnya berarti kita dapatkan titik ekstrimnya untuk kasus ini ya. Kasus ini kita dapatkan per akar 2 mas per 2 akar 2, dan
min per akar 2, min per 2 akar 2. Untuk yang kedua ini berarti min per akar 2, 2, kemudian per 2, min per 2 akar 2. Nah, penghitungan ini tadi itu asumsinya y-nya tidak 0, dan kalau y-nya tidak 0 dari persamaan, sorry, itu asumsinya ini x, aduh, sebentar. Nah, ini asumsinya x tidak 0 dan y tidak 0. Karena kalau misalkan kita punya x-nya 0, kita dari persamaan 1, kita dapat peroleh y-nya mau nggak mau harus 0. Karena pangkat min xy itu akan kurang dari, akan lebih dari sama dengan nilainya. Jadi gitu sebaliknya, kalau misalkan y-nya ini 0, jadi dari persamaan 2 itu kan kita dapat peroleh x-nya harus 0. Jadi apa, asumsi ini itu terus keduanya tidak 0. Nah, karena itu, karena tadi kan x0 itu harus sama gitu kan, berarti x sama y-nya kalau salah satu 0 berarti satunya yang lain haruslah 0 juga, dan itu tidak mungkin memenuhi kendala 3 karena persamaan 3. Karena kalau ya 0 tambah 0 akan sama dengan 1 kan, terus pernyataan yang sama. Jadi kita dapatkan titik ekstrim dari f itu 4 titik. Diperoleh titik ekstrim dari f pada x kuadrat plus 1 adalah ini kerja di sini. Nah, kemudian karena kita udah punya titik-titik ekstrim ini, titik ekstrim, kita masukkan nilai xy ini untuk masing-masing titik ke fungsinya, ke fungsi f. Pertama kita cari f seper akar 2 seper 2 akar 2. Ini teman-teman bisa hitung sendiri nanti hasilnya pangkat min seperempat. Dan untuk titik yang kedua juga sama. Ini juga akan sama dengan min seperempat. Ini untuk titik yang ke 3 dan 4, dan nilainya akan sama juga. Akan sama
nilainya dengan E pangkat seperempat. Untuk titik keempat juga sama. Nilainya sama dengan E pangkat seperempat. Jadi kita dapatkan nilai fungsi f di titik ekstrim dari fungsi f, yaitu eh, minimumnya, nilai minimumnya itu kan yang paling kecil, berarti nilai minimumnya E pangkat minus seperempat dan nilai maksimumnya E pangkat seperempat itu. Jadi nilai maksimum dan nilai minimum dari F pada x kuadrat plus 4y kuadrat sama 1 adalah E pangkat min maksimum E pangkat seperempat dan E pangkat min seperempat, dan nilai maksimumnya tercapai untuk kasus yang kedua tadi, x sama dengan 2y, yang titik ketiga dan keempat ya. Terus untuk nilai minimumnya E pangkat min seperempat tercapai ketika titik pertama dan titik kedua. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 kita diminta untuk mencari nilai integral lipat 2 dari x plus y dengan daerah yang dengan di daerah yang dibatasi oleh garis y sama dengan 0 dan x sama dengan 1 serta kurva y sama dengan x kuadrat. Nah, jadi pertama kita gambar terlebih dahulu daerah D-nya itu seperti apa. Misalkan sebentar, kan ini hanya sebagai ilustrasi aja ya. Oke, satu, ini, nah, ini. Ya, kita punya eh, pertama kita untuk kurva y sama dengan x kuadrat itu kan berarti di sini ya. Eh, Segini ya kurang lebih. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, terus kita punya garis x sama dengan 1. X sama dengan 1 enggak lurus ya. Nah, x sama dengan 1 lebih seperti ini, dan y sama dengan 0. Y sama dengan 0 kan garis sumbu x ya. Berarti ini y sama dengan x kuadrat, ini x sama dengan 1, ini y. Berarti kita dapatkan daerah D-nya tuh yang ini, yang di dalam daerah D-nya itu yang ini ya, di dalam sini. Berarti
untuk daerah D yang ini kita akan gunakan apa namanya, teknik pengintegralan yang untuk untuk daerah yang tipe 1 ya, atau mungkin teman-teman bisa pakai yang tipe 2 sebenarnya, cuman kita akan gunakan daerah yang tipe 1. Berarti ini kita peroleh D-nya, kita peroleh D-nya sama dengan XY, ini R2 gitu ya, dengan X-nya itu antara 0 sampai dengan 1, terus Y-nya kan berarti di bawahnya Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 0. Berarti di atas, sorry, di bawahnya Y sama dengan X kuadrat dan di atasnya Y sama dengan 0. Berarti 0, berarti Y-nya ini di antara 0 dan X kuadrat. Berarti kita peroleh integral dengan daerah D X cos Y dA ini akan sama dengan integral, karena apa? Karena variabel Y itu berada di antara apa ya, batas pengintegralan variabel Y itu, maaf, batas pengintegralan Y itu bergantung pada X, berarti kita gunakan dy sama dengan dx. Tuh. Dengan ini batasnya 0 x kuadrat dan 0 1. Kita hitung karena ini terhadap y ya, integral terhadap y, berarti x-nya dianggap konstan, dan integral dari cos y itu kan sin y ya, berarti x sin y ini y sama dengan x kuadrat, y sama dengan 0 dx. Kita peroleh x sin x kuadrat, dan kalau y sama dengan 0 kan berarti sin y-nya akan bernilai 0. Jadi kita tidak bisa tulis, kita integralkan lagi, kita misal substitusikan x ya, u sama dengan x kuadrat, du sama dengan 2x dx, berarti du per 2 itu x dx gitu. Kalau x sama dengan 0, ini akan berarti u sama dengan 0, x sama dengan 1, berarti u nya sama dengan 1. Beroleh integral d x cos y dA kita sama dengan 1 x sin x kuadrat dx, berarti integral 1 sama sin, berarti sin u ya, sin u per 2 du, setengahnya bisa kita keluarkan, integral 1 dari sin u du, integralnya kan setengah ini cos u gitu ya, u sama dengan 1, u sama dengan 0. Kita peroleh
min cos 1, berarti kita tambahkan cos 0. Cos 0 kan nilainya 1, berarti kita peroleh setengah, sorry, min setengah cos 1, langsung aja berarti ditambah setengah gitu ya. Itu ini cukup sederhana soalnya. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, yaitu tentukan volume benda di R3 yang berada di atas kerucut Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, dan di bawah bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu sebagai ilustrasi. Sebentar. Oke. Jadi ini misalkan ini X, ini Y, ini Z. Kita gambarkan kerucutnya terlebih dahulu. Berarti kerucutnya itu kan kurang lebih seperti ini ya. um, Seperti ini, terlalu kecil. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian bolanya dengan jari-jarinya satu ya, berarti kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Dan kurang lebih seperti ini. Nah, daerah yang kita inginkan itu kan berada di atas kerucut dan di bawah bola. Berarti daerah yang kita inginkan itu daerah yang di sini ya, daerah yang di sini. Dan misalkan daerahnya ini D, kita akan proyeksikan ke bidang XOY. Ini X, proyeksinya kan berbentuk lingkaran ya. Ya, anggap saja lingkaran ya, lingkaran. Nol. Terus kita akan cari jari-jari lingkarannya. Nah, jari-jari lingkarannya itu kan berarti kita butuh perpotongan di sini. Di Kita butuh perpotongan titik potongnya di sini. Nah, kita manfaatkan ya dua persamaan ini. Berarti kan Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama yang kedua X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 plus Z kuadrat sama plus 1.
Nah, ini kita peroleh berarti x kuadrat plus y kuadrat z kuadrat sebanyak 1. Z yang atas ini kita masukkan ke sini, kita substitusikan, berarti x kuadrat plus y kuadrat, langsung saja ya, 2x kuadrat plus 2 kuadrat sama 1, berarti x kuadrat plus y kuadrat sama setengah. Nah, karena ini kita perhatikan bahwa x pada kerucut ini kan berarti ada x kuadrat plus y kuadrat, kemudian di sini di bola juga ada x kuadrat plus y kuadrat, berarti kita dapat ubah dia ke sistem koordinat silinder atau bola ya, antara silinder atau bola. Nah, untuk kasus ini kita akan ubah ke sistem koordinat silinder. Di sistem koordinat silinder itu kan berarti x kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Berarti dari sini kita peroleh x kuadrat plus y kuadrat sama setengah, berarti r kuadrat sama setengah, dan r nya itu plus minus per akar 2. Kita pilih jari-jarinya, jari-jari kan selalu positif ya, berarti kita pilih r nya yang positif. Kita peroleh ini jari-jarinya 2 per 2, dan berarti daerah D nya itu berarti R theta Z, karena ini di sistem koordinat silinder, untuk R nya kan berarti dari 0 sampai per akar 2, 0 R per akar 2. Kemudian kita ini jelas seperti itu, sampai 2. Kemudian untuk setnya, batasnya kan, untuk batas atas itu, batas atasnya kan bersamaan bola ya, batas atasnya kan bola, berarti ini saya pindahkan dulu atas, jadi kan persamaan bolanya itu kan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama 1, kita ubah dia menjadi bentuk z sama dengan sekian gitu, z sama dengan apa gitu, jadi z kuadrat sama dengan 1 jelas lagi karena ya x kuadrat plus y dan ini ya jelas karena 1 kita bisa lihat dari kuadrat gambarnya ini juga. Nah, kemudian kita akan berarti ya, berarti z nya ini plus akar 1 min r kuadrat. Nah, kemudian kita pilih z yang positif saja. Kenapa? Karena daerah D ini hanya daerah D-nya ini Z-nya kan di atas, Z-nya ini kan lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, karena daerahnya itu kan ada di atas bidang XOY gitu ya, jadi kita ambil yang positif. Nah, kalau misalkan daerahnya cuma di bawah itu, jadi kita pilih yang
negatif. Oke, berarti ini, oke, berarti Z-nya ini yang atas-atasnya satu kuadrat, terus batas bawahnya itu kan persamaan rucut. Nah, persamaan rucut kan Z sama dengan akar plus kuadrat plus Y kuadrat. Dan ini akan sama dengan R kuadrat. Akar kuadrat berarti ini plus plus R. Kita pilih R-nya yang positif. Karena ya R-nya kan positif ya. Ya kita oke, selanjutnya untuk batas bawah dari Z itu kan persamaan kerucut ya. Daerah D ini kan batas bawahnya kan dibatasi dengan kerucut. Berarti dari persamaan kerucut Z sama dengan akar dari Y kuadrat ini kan akan sama dengan akar kuadrat. Jadi sama dengan plus minus R. Kita pilih sama kayak yang sebelumnya. Z-nya ini yang positif, R-nya ini yang positif. Di batas bawahnya ini R. Nah, dari sini kita bisa langsung hitung volume benda, ya ini di D ini, benda D ini menggunakan integral lipat 3 D F X Y Z dV gitu. Nah, karena menghitung volume berarti F X Y Z ini akan sama dengan 1 karena volume. Berarti dengan menggunakan daerah yang udah kita definisikan tadi, kita cari maksudnya. Berarti integral 3 karena ini di koordinat silinder, sistem koordinat silinder, berarti integralnya kan R di Z di dr di theta. Dan ini ada F, cuman karena F-nya sama dengan 1, kita langsung saja seperti ini. Nah, berarti batas Z-nya itu yang 2R, batas akar 1 R kuadrat, terus R-nya itu 0 seperakar 2, kemudian untuk tetanya 0 2pi. Kemudian kita hitung biasa 0,2pi seperakar 2, karena integral yang pertama ini itu kan ada derajat, sedangkan di dalam integralnya itu tidak ada Z, sehingga R ini dianggap konstan. Berarti kita peroleh R akar 1/6 atau gini, sebenarnya integral biasa ya, RZ R 1/3 terus R ini Z ini Z ini Z R di theta.
min 2pi minus 2 R akar 1 min R kuadrat R kuadrat dr d theta. Tuh. Nah, selanjutnya integral yang kedua, ya, kita misalkan, maksudnya integral biasa yang kayak di plus 2 ya. Kita misalkan 1 min R kuadrat, ya, misalkan U sama 1 min R kuadrat. Berarti kita perlu DU sama min 2R dr. Berarti D min DU per 2 sama dengan R dr. Ya. Berarti kita peroleh, oh, ini. Kalau U-nya, kalau R-nya itu 0, berarti U-nya 1. Kalau R-nya seperakar 2, berarti U-nya setengah. Setengah. Ya, setengah. Diperoleh integral df x y z dv ini akan sama dengan integral 0 2pi ini 1 ini setengah ini minus oh ini aja ya biar turun lagi 2 R akar 1 dr dikurangi dr terus kita ini T oleh 0 2pi terus ini tadi batasnya 1,5 terus R dr itu sama dengan min 2 du. Berarti peroleh akar U ini dikurang 2 du. Terus kita integralkan ini langsung saja pakai harus 2 kita boleh lagi ini integral biasa berarti ini bisa setengah 1 ini U per 2 du kurangi seperti 3 kali seper 2 akar 2 berarti kita ini 0,2 ini setengah kali ini setengahnya di luar aja setengah 2/3 akar U ini iya tuh akar salah itu U sini 1 U sini
Nah, baik, seperti seperti ini dirasionalkan aja berarti betul ya. Oh, hmm, enggak, terus ini ya, tuh, oke bener. Ini nah, berarti kita boleh satu setengah, jadi langsung saja ya, sepertiga dikurangi setengah setengah, jadi dua plus kita peroleh oke ini salah ya sebenarnya. Ini harusnya setengah ini 12 ya, 12 integral 0 berarti seperti min 6 d theta. Nah, ini akan samain 2 pi seperti min akar 2 per 6. Jadi kita peroleh volume volumenya volume benda di R pangkat 3 yang berada di atas kerucut ini dan di bawah bola x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 1 adalah 2 pi dikalikan sepertiga dikurangi akar 2 per 6. Selanjutnya untuk soal yang keempat, kita diminta untuk menentukan nilai integral lipat 3 dari x kuadrat plus y kuadrat dv dengan n merupakan daerah yang dibatasi oleh uh, bola x kuadrat plus z kuadrat sama dengan 4 dan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 9. Nah, pertama kita gambarkan terlebih dahulu grafiknya sebagai ilustrasi. Oke, misalkan ya, misalkan ini x, ini y, z, kita gambarkan, berarti kan ini radiusnya 2 dan ini radiusnya 3 gitu ya. Jadi kita peroleh nanti, kita kan sebagai ilustrasi aja. Oke, kemudian oke, jadi ini untuk gambarnya kita punya dua bola, lebih tepatnya bola di dalam bola, dan ini radiusnya 2 dan ini radiusnya 3. Jadi yang bola yang merah itu yang ini, terus untuk bola yang biru ini ya anggap saja ini dua bola gitu ya. Nah, eh, daerah E itu daerah yang dibatasi oleh dua bola tersebut. Berarti daerah E itu daerah yang di dalam
bola biru tetapi di luar bola merah gitu. Selanjutnya karena ini dua bola itu berarti kita lebih mudah untuk menghitung integral itu dengan menggunakan sistem koordinat bola. Jadi kita ubah terlebih dahulu ke sistem koordinat bola. Di dalam koordinat bola kita punya hubungan rho kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama eh, x sama x sama dengan rho sin v cos theta, y sama dengan rho sin v sin theta, dan z sama dengan rho rho cos v itu. Jadi eh, untuk apa? Untuk bola yang pertama berarti kita peroleh v-nya itu sama dengan 2. Kita ambil yang positif saja. Kemudian ini rho-nya sama dengan 3. Berarti daerah E kalau kita nyatakan dalam sistem koordinat bola berarti kan rho theta v dengan rho-nya ini di antara 2 dan 3 karena daerah kita kan daerah yang dibatasi oleh dua bola tersebut. Berarti 2 kurang dari 9 rho seperti ini. Dan theta kan sudut yang melingkar gitu ya, dalam tanda kutip melingkar, dan di dalam bola sudutnya ya dari 0 sampai 2 pi. Tetanya berarti dari 0 sampai 2 pi. Kemudian untuk v-nya itu kan sudut terhadap sumbu z. Jadi ke atas atau ke bawah gitu. Nah, untuk maksimumnya dia untuk untuk maksimumnya dia di pi di 180 derajat, dan kalau kita lihat dari ilustrasinya v-nya itu berada di antara 0 sampai pi. Nah, kemudian karena e-nya ini udah kita nyatakan dalam sistem koordinat bola, berarti kita dapat menghitung integralnya. Jadi kan integral di dalam sistem koordinat bola itu kan misalkan kita f ya x, y, z dv itu akan sama dengan integral dari f x, y, z ini dalam bentuk yang seperti ini, x, y, z-nya dalam bentuk seperti ini, kemudian dikalikan rho kuadrat sin v d rho d theta dv. Ya, benar. Nah, karena fungsi kita kan f, x, y, z-nya itu x kuadrat plus y kuadrat. Berarti kita langsung bisa terapkan gitu. Kita bisa langsung, maaf, langsung ganti aja f-nya. Bentar, ini langsung saja. X kuadrat plus y kuadrat ini akan sama dengan triple integral dari x kuadrat plus y kuadrat. Kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Berarti langsung saja ya, kita substitusikan x dan y-nya.
Jadi rho kuadrat sin kuadrat V cos kuadrat theta ditambah rho kuadrat sin kuadrat V sin kuadrat theta. Kemudian kita kalikan yang tadi rho kuadrat sin V di rho di theta di V. Nah, ini batasnya bisa kita langsung tulis karena rho-nya di antara 2 dan 3, berarti di sini 2, di sini 3, dan theta-nya 0 sampai 2pi, dan V-nya di antara 0 sampai pi. Seperti ini. Nah, kita akan menghitung integralnya, berarti 3 kali ya. Tapi kita lihat bahwa, kita ingat kembali bahwa cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu akan sama dengan 1. Berarti kita sederhanakan dulu 0,2pi 23. Terus karena ini ada cos kuadrat theta, di sini ada sin kuadrat theta, dan untuk yang depannya ini kan sama. Jadi kita dapatkan rho kuadrat sin kuadrat V dikalikan rho kuadrat sin V dengan d rho d theta d V. Selanjutnya kita dapat ya, berarti rho pangkat 4 sin 3 V d rho d A dV ini 0 V 0 pi 0 2 V. Ini berarti sin 3 V ini kan tidak bertemu pada rho, jadi kita anggap dia konstan gitu. Berarti di integralnya seperlima dengan kosong 3 kosong 2 di theta dV. Nah, kemudian seperti biasa, integral biasa ya, kita peroleh sin 3 V, kita peroleh, mungkin teman-teman bisa nanti bisa menghitung sendiri ya. Kita peroleh 211 per 5 d rho dV. Dan karena yang ada di dalam integral ini tidak bergantung pada theta, berarti kita dapat peroleh langsung 2 dikalikan 11 per 5 dikalikan sin 3V dV, sorry, dV. Jadi, karena ini konstan, jadi kita bisa keluarkan bentar, ini 4 per 5 pi per integral 0 pi sin 3 V dV. Kemudian kita substitusikan misalnya T gitu, cos V, kita peroleh di T sama dengan sin V D
V. Oh, kalau misalkan kita punya V sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan 1. Nah, ya ini disubstitusikan saja. V, P berarti T-nya min 1. Diperoleh, diperoleh integral tadi E kuadrat C kuadrat dV itu akan sama dengan 4 2 4 5 Pi Pi sin V dV. Nah, ini kita bisa tulis seperti ini ya. Nah, ini, satu min, sorry, satu min cos kuadrat T kuadrat V kalikan sin V. Ini V. Ini apakah benar? Oh, oke. Selanjutnya kita masukkan apa? Kita masukkan T nya dan dt nya. Berarti ini kan min dt dengan sin V dV. Ketika kita bersatu ya, lihat min satu dt. Sorry, ini bukan 0 atau dan 1 min 1. Kita peroleh 42/5 pi integral min 1 sampai kuadrat titik. Nah, dengan bisa itu sendiri ya, kita peroleh 42/5 ini dikalikan 4/3, berarti nilai integralnya 1688/15 pi. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu kita diminta untuk menentukan nilai integral lipat 2 dari X min 2Y dibagi 3X min Y dA dengan P merupakan daerah di R2 yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X per 2, Y sama dengan X per 2 min 2, Y sama dengan 3X 1, dan Y sama dengan 3X min 5. Nah, ide pengerjaannya kita akan gunakan integral lipat 2 dengan transformasi. Nah, pertama kita selidiki dulu transformasinya itu akan kita pilih seperti apa. Pertama, dari garis yang pertama ini kita bisa tuliskan menjadi 2Y sama dengan X, dan ini akan menjadi X min 2Y sama dengan 0. Untuk garis yang kedua, ini Y sama dengan X min 4/2, seperti itu. Kemudian 2Y sama dengan X min 4. Kita jumlahkan kedua ruas dengan min 2Y, berarti kita peroleh 0 X min 2Y min 4, atau kita peroleh 4 sama dengan, kita peroleh X min 2Y sama dengan 4. Nah, untuk garis yang ketiga, kita akan bentuk dia menjadi bentuk seperti ini. Bentuk seperti 3X min Y, berarti 3X min Y sama dengan 1, dan garis yang keempat ini 3X min Y sama dengan 8. Jadi kita peroleh 4 garis ini. Kemudian dipilih
transformasi, misal U ini X min 2Y dan V ini 3X min Y. Berarti karena kita akan menggunakan integral transformasi, kita hitung terlebih dahulu Jacobiannya. Berarti kita akan cari determinan dari dou V, maaf, kebalik. Kita akan cari determinan dari dou XY, karena kita dari variabel XY akan kita transformasikan ke variabel V. Jadi variabel V dibagi dou V ini karena transformasinya U dan V ini dalam bentuk XY, berarti kita dapat menghitungnya dengan cara ini akan sama dengan seper determinan dou V dibagi dou XY. Berarti kita peroleh, ini agak bawah saja. Berarti kita peroleh seper determinan dari dou X, kemudian dou Y, dou V dou X, dan dou V dou Y. Nah, berarti kita akan cari turunan parsialnya masing-masing. Turunan parsial U terhadap X berarti 1. Turunan parsial U terhadap Y berarti min 2. Turunan parsial V terhadap X berarti 3. Turunan parsial V terhadap Y berarti min 1. Nah, jadi kita dapatkan seper determinannya berarti min 1 ditambah 6 berarti 5. Berarti kita peroleh seperlima. Nah, kemudian kita, karena kita udah dapatkan Jacobiannya, berarti kita bisa langsung menghitung integral lipat 2-nya, yaitu integral X min 2Y, X min 2Y, 3X min Y, dA. Nah, ini akan sama dengan, karena kita menggunakan transformasi U sama dengan X min 2Y dan V sama dengan 3X min Y, berarti kita substitusikan ke integralnya. Berarti kita peroleh U per V, kemudian kita kalikan sama Jacobiannya. Ini dou XY per dou V, kemudian dou V. Nah, batasnya seperti apa? Batasnya kita dapat lihat dari garis-garis yang membatasi tadi. Nah, untuk U kan U sama dengan X min 2Y. Berarti kita lihat persamaan yang ada X min 2Y-nya, itu nilainya dari 0 sampai 4. Berarti kita peroleh batasnya 0 sampai 4. Kemudian untuk yang V juga sama. Dari garis-garis yang membatasi tadi, kita peroleh batas V-nya itu 1 sampai 8.
1 sampai 8. Nah, jadi kita bisa hitung integral ini U per V, kemudian kita kalikan 1/5 karena jawabannya tadi 1/5 du dv. 1/5-nya kita bisa keluarkan, berarti kita peroleh seperti ini, UV du dv. Kemudian integral 1/8 kita langsung saja. Nah, karena integralnya ini U terhadap U, berarti super V-nya dianggap konstan. Kita peroleh setengah U kuadrat U sama dengan 4 U sama dengan 0 dV. Jadi oleh 1/5 integral 8 super V ini berarti U sama dengan 4 berarti 16 dibagi 2 berarti 8 0 berarti 8 ya, berarti ya kali 8 dV. Nah, 8-nya kita bisa keluarkan, 8/5 integral 1/8 super V dV. Nah, integral super V berarti kita peroleh 8/5 ln V ya. Integral super V berarti ln V, V-nya 8, ini 1. Oleh 5 ln 8 dikurangi ln 1. Nah, karena ln 1 itu 0, berarti kita boleh 8/5 ln 8.